Baik, ada yang bertanya? Statistika, tadi sudah beberapa contoh. Nah, lalu bisa juga misalnya begini. Kalau dalam teori nggak ada, ya dalam teori tak ada. Anda baca komposisi karangan Garis Kerat, komposisi judul bukunya. Itu tentang paragraf. Mungkin di sini ada belajar, ya. Paragraf itu tuh dia yang baik nih ya. Paragraf yang baik itu, yang pertama paragraf itu dia harus mempunyai satu gagasan, satu ide yang dibicarakan. Oke, dalam ilmu paragraf ada satu gagasan. Kadang gagasan itu dibicarakannya secara umum di satu kalimat, namanya kalimat utama. Nah, berdasarkan letak kalimat utama itu kan terjadi lagi nama paragrafnya berbeda-beda. Nanti Anda belajar dalam menulis. Kalau dia di atas, di awal kalimat utamanya berarti paragrafnya deduktif. Kalau di akhir berarti kalimat paragraf itu induktif. Kan begitu. Ya. Nanti ilmunya seperti itu. Sementara lebih dari itu namanya kalimat penjelas, yang menjelaskan yang umum tadi. Kalimat utama kan secara umum nih, ya. Nah, nanti itu yang dijelaskan. Contoh, saya pergi kuliah. Nah, ketika Anda mengatakan Anda pergi kuliah, sebetulnya kalimat itu secara umum. Dalam pikiran orang akan muncul dalam ilmu jurnalistik, katakan muncul pertanyaan yang berkaitan dengan 5W 1H. Kapan? Di mana kuliahnya? Kan begitu. Jadi belum selesai ketika Anda katakan Anda pergi kuliah, saya pergi kuliah. Yang Anda sampaikan itu orang bertanya juga. Tapi kita kan tidak mungkin menunggu orang bertanya. Gak jadi Anda pergi kuliah nanti. Jam berapa? Jam 10. Di mana? Kan semua 5W 1H itu sudah 6 pertanyaan. Dengan siapa? Apa mata kuliahnya? Tapi itu tidak bisa dipungkiri dalam otak orang. Ketika Anda buat pernyataan statement itu, orang akan muncul pertanyaan berkisar 5W 1H itu. Nah, itu dalam paragraf. Sekarang bagaimana dengan alinea dalam puisi? Ya, dalam puisi itu kita namanya bukan alinea, bait. Nah, saya selalu mengatakan begini, bait itu ibaratnya sama dengan paragraf. Nah, berarti kalau kita bicarakan ilmu paragraf dalam bait, kita harus tahu apakah paragrafnya puisi ini punya satu kesatuan ide enggak? Ada kekuatan enggak? Tidak. Contohnya, kita bacalah saja Toto Sudarto Bachtiar. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, wajahmu tak pernah meninggalkan duka, menatap padaku pada bulan merah jambu. Satu bait. Setiap kita bertemu, nanti Anda bisa baca, Anda bisa cari. Gadis meminta-minta judulnya, Toto Sudarto Bachtiar. Gadis meminta-minta. Toto Sudarto Bachtiar, pengarangnya. Dapat? Mbah kalian itu tidak pikun dia, pasti dia ada tahu. Dapat? Coba baca.
Iya. Gadis peminta-minta. Setiap kali bertemu, gadis kecil berkelang kecil. Berkaleng. Iya Pak, berkaleng. Nah, gadis kecil berkaleng kecil. Senyummu terlalu kekal untuk kenal buka. Tenggadah padaku. tengadah bukan tegadah. Tengadah tuh gini. Ya. Tengadah padaku pada bulan merah jambu. Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut gadis kecil berkaleng kecil. Pulang ke bawah jembatan yang melurus sosok hidup dari kehidupan. Angan-angan yang gemerlap. Iya. Yang gemerlap. Yang gemerlapan. Gembira dari kemayang riang. Kemanjaan riang. Gembira dari kemanjaan riang. Oh, HP-nya beda merek. Kamu beli HP kapan? Mungkin beda merek HP, beda teks. Yang benar kemanjaan, Pak. Iya. Duniamu yang lebih tinggi. Terus apa? Nah, ini saya mau kasih tahu itu ada berapa bait menurut Anda, berada berapa ide. Nah, terkadang penyair tidak buat bait, ya. Tapi menurut kita ini udah lurus saja. Padahal menurut kita tuh dia ada satu bait terbaik, ya. Artinya satu ide. Nah, menurut Anda itu Anda tinggal bagi, ini harusnya ada jaraknya, ada idenya. Nah, itu tadi. Kan ada ketika dia bicarakan, ketika dia ketemu gadis kecil, kemudian dia katakan kotaku hilang cahaya, kan gitu. Lalu berikutnya pulang itu tuh udah baik, harusnya bait kedua, ya. Nah, itu contoh saya katakan pada Anda, kita bisa mengkaji, artinya mengkritisi, pertimbangan. Menurut kita itu udah bait kedua dia, tidak jadi satu kesatuan. Tapi kalau jadi satu kesatuan tanpa bait, dia seolah-olah dia satu ide saja. Bisa dipahami? Nah, itu kalau kita menggunakan pendekatannya ilmu menulis, ilmu bahasa. Karena sekali lagi saya katakan pada Anda bahwa sastrawan itu dia menulis bukan berdasarkan teori, dia menulis saja begitu. Tidak semua sastrawan itu dia menguasai namanya ilmu menulis. Nah, menurut kita nih alangkah eloknya, bahasa Melayu mengatakan alangkah eloknya kalau dia satu ide, satu bait, satu ide. Ya, satu bait itu satu ide. Itu satu yang topik dibicarakan tadi. Nah, itu contohnya saya katakan pemahaman terhadap ilmu sastra tadi berdasarkan ilmu bahasa. Tapi kita tahu kalau dikatakan kepada sastrawannya, oh saya tidak menggunakan itu. Nah, jadi bukan satu kesatuan ide seluruhnya puisi itu. Itu tadi saya katakan kepada Anda. Ya. Nah, lalu tadi contoh lagi. Kita bicara tentang lari. Lari itu menurut kita itu prasa, klausa atau kalimat. Coba baca Khairul Anwar 1943. Khairul Anwar. Judulnya tahun ya 1943 ya tahunnya. Dapat? Apa? Racun berada yang sudut sana, coba yang di belakang. Dapat ya? Kamu silakan. Racun berada di rebuk pertama,
Membusuk rabu terasa di dada, tenggelam darah dalam nanah. Membusuk atau menusuk? Membusuk rabu? Terasa di dada, Iya. tenggelam darah dalam nanah. Malam kelam membelah, jalan kampus lurus. Jalan kaku lurus putus. Jalan kaku lurus. Nah, jalan kaku lurus. Putus candu, tumbang, tanganmu menadah patah. Luluh, terbenam, hilang, lumpuh, lahir, tegak, bergerak, rubuh, mengaum, mengurut, menentang, menyerang, kuning, merah, hitam, kering, tandas, rata, rata, dunia, kau, aku, terpaku. Nah, coba kalau itu kita bicarakan larinya, ya kan? Nah, tapi kita tahu dalam ilmu sintaksis ada kalimat yang terdiri dari satu kata. Tapi dia harus ditandai dengan tanda baca. Artinya udah ada kesenyapan akhir. Misalnya ada kata awas, tanda seru. Itu kalimat. Kalimat tersebutlah. Ya. Yang mengatakan itu kalimat kan ada tanda serunya. Stop misalnya. Nah, itu kalimat. Kalau dalam itu bahasa kutipan ya, berhenti misalnya. Itu kan kalimat. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan itu. Candu, tumbang. Nah, tapi dia tidak menggunakan tanda baca. Nah, itulah contohnya kita bisa melihat aspek-aspek itu dari aspek, bukan kita menyalahkan, tidak. Karena kita katakan bahwa sebetulnya puisi itu adalah prinsipnya, puisi itu orality. Puisi itu prinsipnya sebetulnya orality. Tapi bagaimana supaya dia abadi? Dibuatlah literasinya. Pada prinsipnya penyair itu ingin menulis, ingin menyampaikan secara langsung. Jadi teks itu tidak membuat namanya emosi. Yang memberikan emosi itu adalah kita. Emosi itu berkaitan dengan intonasi, tergambar dengan adanya intonasi. Nah, oleh karena itu sekali lagi ketika dia teks orality dibuat secara literasi, secara tulis, terkadang penyairnya mengabaikan yang namanya tanda baca, menganggap itu tidak penting. Tapi ada yang terlalu over pula menggunakan tanda baca. Anda baca sajaknya Sutarji, Q judulnya, Q. Coba baca. Apa yang Anda jumpai? Jumpa? Apa yang dapat Anda lihat? Tanda seru yang berserakan kan? Alif lam mim terakhirnya. Iya kan? Tapi kan sebelumnya kan tanda seru. Benar? Nah, artinya sebetulnya itu ekspresi dari simbol yang dikatakan tadi. Iya. Nah, itu kan terjadi namanya, kalau saya katakan, kalau dalam kaidah kita mengatakan seolah-olah itu kan penyimpangan. Bagaimana Pak membaca tanda seru? Saya nggak bisa jawab, karena waktu pertama kali Sutarji kemari, bukan baru, itu dosen senior kita Pak Wamidi minta kesediaan beliau membaca, beliau nggak sanggup. Terakhir beliau baca saja itu di tim. Jadi konon ceritanya ketika dia baca di tim itu,
dia buat tanda seru itu seperti orang sakratul maut. Dia lari-lari meloncat-loncat seperti orang mau mati. Itu hampir 1 jam dia lari-lari di pentas. Ekspresinya gitu. Tadi dia guling-guling, dia meloncat-loncat. Tapi saya tidak bisa, itu saya cerita ya. Saya belum melihat Sutardi itu baca secara langsung. Karena waktu itu dia sudah mengatakan tidak sanggup, saya nggak sanggup katanya. Itu penuh energi. Kan baru lihat juga kan posisinya aneh-aneh kan, gitu. Nah itu tadi kalau Anda lihat puisi-puisi itu banyak yang aneh-aneh. Ada yang kontradiksi lagi dari judul. Kalau dalam menulis, saya katakan begini, judul itu mencerminkan isi, benar? Jadi kalau orang buat judul itu ada kaitan dengan topik, dengan isi. Coba baca, Anda cari puisi Sutardi judulnya Luka. Luka judulnya. Luka. Judulnya Luka. Iya. Jadi penyimpang-penyimpang ini yang banyak kita jumpai itu pada puisi, ya. Jadi kan kayak kontradiksi artinya dengan judulnya dengan isinya. Padahal ada nilai filosofinya di sana. Ya bisa jadi dia mengatakan bahwa tidak sebuah luka, setiap luka itu orang harus nangis. Ya. Dalam bahasa filsafat begini katakan, kalau Anda dikecewakan orang, jangan menangis, tertawalah. Jadi kalau Anda sempat nanti kuliah nih tingkat 1, tahu-tahu punya cowok, diputusi cowok, jangan nangis, ketawa aja. Apalagi kalau tahu dia selingkuh, ketawa aja. Untung sekarang nih ketahuan dia selingkuh. Nah, itu. Karena setiap musibah itu dalam filosofinya pasti ada hikmahnya. Contoh, kita ambil kasus contoh sekarang nih. Bicara tentang Batam. Lagi ribut kan? Digusur kan? Apa hikmahnya? Hikmahnya orang berani katakan orang Melayu. Semua orang ingin bersatu. Ya. Ingin satu. Yang kedua orang tahu bukan masalah pindah saja rumah itu. Ini dalam artian kata. Pemerintah kan seolah-olah manusia itu robot. Dipindahkan dari orang ke perumahan. Orang biasa main di laut. Nelayan kehidupannya. Dibuat rumah semacam rumah perumahan. Dulu pernah terjadi di Riau, ya, Departemen Sosial membangun rumah untuk suku laut. Tidak dihuni oleh orang suku laut. Pada kosong rumah. Karena mereka hidupnya di laut, rata-rata di laut. Itu satu. Apalagi itu rumah tanah nenek moyangnya digusur. Ya dulu ada namanya bedol desa. Waktu PLTA Potong Panjang itu ada orang satu desa dipindahkan jadi satu kampung pula. Ya, itu daerah Tatak Bulu ke atas itu, daerah Pantai Raja sana masuk ke kanan. Ada sebuah desa yang dulunya satu kampung mereka tuh di 13 Koto Kampar itu.
Tapi bagaimanapun, walaupun dia satu kampung, satu famili, resam kata orang lain itu resam tanah itu tidak mungkin. Dia punya kuburan nenek moyangnya di situ, ya kan? Dia punya historis di situ. Coba Anda lihat, tanya nanti orang-orang korban dari PLTA Kota Panjang. Pasti dia mengatakan, pas pergi-pergi pinggir, dulu situ kampung kami. Gitu. Nah, kasus seperti itu sama. Ya, manusia itu tidak robot. Itu kata orang, ya, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri lebih enak di negeri sendiri. Ya. Dan orang semakin setinggi-tingginya bangku terbang, kekubangan juga dia lari. Gitu. Nah, itu tadi saya katakan pada Anda, banyak orang tidak paham. Nah, begitu juga dalam aspek ini, banyak orang nggak paham tentang dunia sastra ini. Karena tadi dunia sastra ini sebetulnya, apalagi puisi sebetulnya, ya, kecuali fiksi, sekarang kecuali sebetulnya puisi itu prinsipnya itu orality. Prinsipnya itu orality. Karena itu bahasa puisi itu banyak lebih baik, lebih dekat dengan bahasa lisan. Ya. Karena itu penyimpangan-penyimpangan terjadi di situ. Berbeda dengan bahasa fiksi. Gitu. Dan penyair punya namanya lisensia poetica tadi. Contohnya kata Shanghai tadi, kan dia tidak menggunakan aku katakan pink, kau katakan pong, tapi aku bilang pink, kau bilang pong. Kata bilang itu kan bahasa lisan. Bukan yang katakan aku katakan pink, kalau bahasa benarnya diksinya harus aku katakan pink, kau katakan pong. Nah, itulah pembahasan kita hari ini. Dan sekali lagi saya katakan kepada Anda tinggal mencari nanti aspek bahasa apa saja yang akan Anda amati. Jangan menyeluruh, satu aspek saja. Misalnya Anda bicara tentang, tapi caranya begitu, sekali lagi saya katakan kepada Anda baca dulu. Anda baca dulu, lalu gejala apa yang menurut Anda itu aspek bahasa yang ada dalam puisi. Apakah lagu, apakah itu puisi? Ya, berkaitan dengan diksinya, berkaitan dengan afiksasinya kah? Diksinya berkaitan dengan kata, berkaitan dengan afiksasinya kah? Berkaitan dengan lariknya kah? Larik itu berkaitan dengan pola kalimat, sintaksis, frasa. Jangan-jangan gejala-gejala itu membuat ilmu pengetahuan bahasa jadi bertambah sempurna. Contoh, kita punya mahasiswa dulu menanyakan ke saya tentang judul skripsi. Saya katakan, coba Anda amati kumpulan puisi mahasiswa, telah ada di buku di lemari saya di kampus. Coba Anda amati apakah larik puisi mahasiswa itu berupa frasa, klausa, atau sintaksis. Nah, lalu ditemukannya kecenderungannya itu frasa. Dari sekitar 99 puisi mahasiswa, ya hampir 100 puisi mahasiswa, ada antologinya. Ya, kebetulan si Rani namanya, udah ngajar. Saya nggak tahu sekarang apa masih ngajar. Ya, pernah ngajar di SMK Perpajakan, pernah pula pindah, dia tidak berkeluarga, ada punya anak. Tapi apa yang ditemukannya, kalau saya tidak salah, dalam teori ada 8 pola frasa, tapi di puisi itu dia temukan pola baru. Ada 12
pola frasa baru. Berarti tidak sesuai dengan teori, artinya melengkapi teori. Melengkapi teori. Misalnya frasanya berupa kata benda, kata kerja, subjek, predikat saja. Itu kan kalimat sempurna, itu kalimat ya, kata kerja misalnya dengan keterangan dan sebagainya. Tapi ditemukan, artinya hasil pertemuan dia itu memperkaya ilmu bahasa. Gitu. Paham? Jadi Anda kebetulan sekarang belajar apa? Fonologi. Nah, karena ada kaitan dengan fonologi, Anda pahami ilmu fonologi itu adalah baiknya Anda melihat bentuk-bentuk fonem yang ada di dalam ilmu sastra. Tapi kalau saya bicarakan tentang morfologi, Anda belum belajar morfologi. Ya. Untuk kontennya supaya nyambung nih. Karena saya suruh Anda membicarakan tentang morfologinya, klausanya, atau sintaksisnya, Anda belum belajar. Nah, tapi Anda belajar fonologi itu apa yang Anda pelajari? Ya, bunyi, benar. Itu sampai di mana? Apa bedanya huruf dengan fonem? Apa bedanya huruf dengan fonem? Lambangnya huruf, kodenya huruf. Jadi kalau kita menggunakan berapa huruf abjad? Terbagi lagi juga ada vokal dan konsonan, Pak. Iya, ada berapa? Berapa abjad? 26 abjad, Pak. Jadi kita ada abjad kita kan menggunakan abjad dari A sampai Z. Tapi kan ada yang tidak ada dari A sampai Z itu. Ada. Ada enggak? Itu kan hanya ada itu kategorinya fonem. Coba tanya nanti ke Bu Tria ya. Pak Dudung, tanya Pak Dudung. Apa bedanya? Kan dari A sampai Z kan nggak ada nyeh kan nggak ada. Tapi untuk melengkapi itu digabungkanlah dua huruf menjadi fonemnya bahasa Indonesia. Jadi Pak, tanyakan Pak Dudung. Paham? Jadi kajian Anda cukup Anda bicarakan tentang objek, fonem, penyimpangan fonem dalam puisi. Ya, karena Anda perlu belajar itu. Baik, itu aja. Ada yang bertanya? Ada lagi yang bertanyakan? Ada? Ada yang bertanyakan? Oke, kalau nggak ada, sisa waktunya saya akan tanya kepada Anda. Yang pertama, siapa yang sudah lengkap semua tugasnya? Tunjuk tangan. 1, 2. Yang lain mana? Kapan? Iya, 1 pun tidak lengkap. Namanya saya katakan tidak lengkap. Sama, mau 1, mau 2, mau 3 sama. Nilainya TL, tidak lengkap. 1. Kapan disiapkan? Hari ini. 1. Insyaallah. Kedua, siapa yang YouTube-nya yang sudah lebih dari 100 subscribe-nya? Yang lebih dari 50 berapa? 69. Berapa? Mana 200 sudah? YouTube kamu baru? Itu lama, sudah lama teruskan aja. Berarti bukan baru. Udah berapa tahun ya itu? Dari SMP. Oh, sering buat konten. Oh, dulu dihapus, berarti harusnya dibuat konten, mereka dokumen, gitu.
Coba saya beri tantangan pada Anda. UTS nanti pertemuan ke-8 itu harus 200. Iya. Nah, gimana caranya supaya 200? Ya. Sekarang pertemuan ke-6. Berapa kali lagi? 2. Ya. Jadi kalau udah ada yang 200 UTS itu Anda lengkap tugas Anda, UTS Anda A. Jadi kalau Anda dapat subscribe-nya, tapi yang baru ya, saya lihat yang YouTube-nya baru. Kalau YouTube-nya lama, nah mungkin enggak dia. Saya kan bisa lihat itu konten-kontennya. Nah, gimana caranya? Ya buat konten lah. Di luar dari tugas kuliah. Ini tugas kuliah aja nggak dibuat, apalagi konten lain. Nah, kemarin kan malam tadi ya, saya share kan ke grup ISMI kan. Nah, maksud saya bukan masalah ISMI-nya, kegiatan kampus dia bisa buat konten. Gitu. ISMI itu rajin dia buat konten di TikTok, ya, dia suka buat konten. Kebetulan dia salah satu finalis Duta Bahasa Indonesia. Sekarang lagi minggu depan nih ada pengumuman. Dia rajin buat konten. Jadi kalau dia buat konten dia pasti share ke saya. Dia share ke saya. Kemarin tuh dia buat konten perjalanan dia dari rumah ke kampus. Gitu. Nah, saya berikan contoh itu tadi. Contohnya paling mudah aja. Di kampus buat konten bisa. Jadi gunakanlah waktu seefektif mungkin, yang produktif. Ya, yang produktif. KSM itu udah lama lagi tuh dapat duit dari YouTube. Karena dia udah 1000 lebih. Ini ngebuat konten-konten dia mau naik ke TikToknya. Jadi itu ya, sampai di sini dulu. Kalau nggak ada yang bertanya, silakan. Anda mau kuliah lagi, nanti kuliah lagi. Ya, silakan. Karena memang saya sengaja pagi supaya waktunya bisa ke kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.